Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait leadership pada PT Indofood Sukses Makmur. Kelompok 6 sendiri beranggotakan saya, Anissa Fatia Rizky dengan NIM A44190007, lalu ada Rido Tridarmawan dengan NIM A44190053, lalu ada Natavia Arza Meriska Putri dengan NIM A44190026. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait kepemimpinan pada PT Indofood Sukses Makmur. Sebenarnya kepemimpinan ini sendiri adalah sebuah aktivitas untuk memengaruhi perilaku orang lain agar mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Jika seseorang telah memulai berkeinginan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka di sini kegiatan kepemimpinan itu telah dimulai. Dan pengaruh dan kekuasaan dari seorang pemimpin itu mulai tampak relevansinya pada titik ini. Demikian pula peranan pemimpin dalam mengatasi konflik. Lalu kepemimpinan ini sendiri seringkali dihubungkan dengan kemampuan manajerial. Namun, sebenarnya kedua hal ini merupakan hal yang berbeda. Pada PT Indofood Sukses Makmur itu sendiri, sebagai sebuah perusahaan yang cukup besar di Indonesia, mereka memiliki sistem dan gaya kepemimpinan yang cukup khas dan diterapkan pada perusahaannya. Baik, untuk selanjutnya yaitu struktur organisasi dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Struktur organisasi dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah struktur unit bisnis strategi atau SBU, karena PT Indofood mengelompokkan divisi-divisi yang sama ke dalam wewenang dan tanggung jawab untuk setiap unit kepada seorang kepala divisi yang secara langsung memberikan laporan kepada Direktur Eksekutif. Berikut merupakan struktur organisasi dari PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Jadi, perseroan dipimpin oleh seorang direktur utama yang dibantu oleh 8 anggota direksi lainnya dalam pengelolaan perusahaan. Direktur utama bertanggung jawab dalam mengembangkan arahan strategis perusahaan dan memastikan bahwa seluruh target dan tujuan dapat tercapai. Kemudian di bawahnya yaitu direksi. Direksi bertugas untuk membantu direktur utama dalam mengelola usaha perusahaan. Lalu terdapat Dewan Komisaris yang memiliki tugas untuk mengawasi direksi dalam menjalankan kegiatan dan mengelola perusahaan. Lalu yang di bawahnya terdapat Komite Audit. Komite Audit terbentuk dan disusun untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Misi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan dengan mengkaji laporan keuangan perusahaan. Lalu di bawahnya terdapat audit internal, yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas sistem pengendalian internal Indofood, memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu, serta memastikan reliability informasi operasional dan keuangan, serta kepatuhan atas ketentuan dan kebijakan perusahaan. Lalu terdapat sekretaris perusahaan yang bertugas sebagai penghubung antara perseroan dengan institusi pasar modal, pemegang saham, dan masyarakat. Kemudian terdapat manajemen operasional. Setiap manajemen operasional bertanggung jawab kepada direksi atas setiap kegiatan operasional perusahaan, mengkoordinasi kegiatan operasional, serta sebagai penentu kebijakan operasional. Divisi pada manajemen operasional antara lain adalah divisi mie instan, divisi packaging, divisi dairy, divisi nutrisi dan makanan khusus, divisi snack foods, divisi food seasoning, divisi internasional, divisi bogasari, divisi agribisnis, dan divisi distribusi. Lalu juga terdapat manajemen korporasi. Setiap manajemen korporasi memiliki fungsi masing-masing sebagai pengelola kegiatan perseroan. Divisi pada manajemen korporasi antara lain adalah divisi treasury, divisi controller, divisi central marketing, divisi corporate purchasing, divisi investor relations and corporate secretary, divisi CHR and CPR, divisi legal, divisi corporate internal audit, divisi research and development, and divisi information technology. Kemudian terdapat pula investor relation yang memiliki tanggung jawab utama untuk mengkomunikasikan secara proaktif kinerja keuangan perusahaan,
maupun informasi lainnya secara konsisten dan transparan kepada aliansi maupun investor. Lalu yang terakhir terdapat pengendalian internal dan manajemen risiko. Manajemen Indofood bertanggung jawab dalam pembentukan penerapan pengendalian internal yang memadai, perkiraan risiko, dan pengelolaan risiko melalui sistem yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen dan direksi. Baik, untuk bahasan selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan. PT Indofood memiliki banyak cabang perusahaan yang tergabung dalam PT Indofood Group. Hal ini menyebabkan perbedaan gaya kepemimpinan yang bervariasi berdasarkan anak cabang perusahaan tertentu. Gaya kepemimpinan yang dilakukan terus diubah dan diimprovisasi guna meningkatkan motivasi antar karyawan. Selain itu, gaya kepemimpinan yang dimiliki adalah kepemimpinan karismatik yang didasarkan oleh karakteristik pemimpinnya dan tipe demokratik. Lalu, sesuai buku The Leadership Experience, 7 edition dari Richard L. Duff tahun 2018 yang dikutip dalam Dania 2021 bahwa karakteristik yang dimiliki oleh Anthony Salim selaku CEO PT Indofood ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua melakukan perubahan dan mengambil risiko, yang ketiga keluar dari zona nyaman, yang keempat mengatakan hal-hal yang sesuai dalam kapabilitasnya sebagai pemimpin, yang kelima adalah rela berkorban. Lalu terdapat hubungan gaya kepemimpinan dengan teori kontingensi kepemimpinan. Teori ini menilai hubungan antara pemimpin dengan anggota maupun karyawan. Menurut Nur Hakim 2019, teori yang diterapkan pada PT Indofood adalah teori Fiedler, di mana kinerja motivasi dinilai berdasarkan kuesioner menggunakan metode LPC. Kriteria ini menilai tingkatan sifat seseorang dengan skala 1 hingga 8 yang disesuaikan dengan kondisi perusahaan maupun suatu organisasi. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai pengaruh kepemimpinan terhadap penerapan Total Quality Management atau TQM pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Manajemen PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Divisi Bogasari, telah menyadari akan pentingnya peningkatan mutu dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Berkaitan dengan hal tersebut, semenjak tahun 1997, Bogasari telah menerapkan TQM dan membuat sebuah organisasi mutu dan safety di dalam perusahaannya. Total Quality Management atau TQM merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungannya. Kepemimpinan dan partisipasi karyawan merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan TQM di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Divisi Bogasari. Menurut hasil penelitian skripsi dari Tirvidita tahun 2013 dengan judul Pengaruh Kepemimpinan dan Partisipasi Karyawan terhadap Penerapan Total Quality Management pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Divisi Bogasari, menyimpulkan 3 poin dari hasil penelitiannya, yaitu yang pertama mengenai pelaksanaan perilaku kepemimpinan di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Divisi Bogasari telah berjalan dengan baik. Perilaku kepemimpinan yang paling menonjol pada perusahaan adalah pelaksanaan penilaian tugas dan pembentukan kerja sama tim dalam pelaksanaan pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap perilaku kepemimpinan dalam pelaksanaan pekerjaan di perusahaan. Kemudian untuk poin nomor 2, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Divisi Bogasari memiliki tingkat partisipasi karyawan yang tinggi. Bentuk partisipasi karyawan yang paling menonjol adalah keikutsertaan karyawan untuk bertanggung jawab dalam pekerjaan dan kesediaan karyawan untuk beradaptasi. Kondisi ini menunjukkan tingginya perhatian karyawan terhadap pelaksanaan pekerjaan dan pada perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu kepemimpinan dan partisipasi karyawan terbukti secara parsial dan secara bersama-sama mempengaruhi penerapan Total Quality Management di PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Divisi Bogasari. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan gaya kepemimpinan pada PT Indofood Sukses Makmur. Yang pertama, gaya kepemimpinan pada PT Indofood Sukses Makmur itu memiliki kelebihan
yaitu perilaku kepemimpinan berorientasi tugas. Lalu penerapan pengawasan ketat sehingga bawahan melakukan tugasnya dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan. Lalu perilaku kepemimpinan dari PT Indofood ini berorientasi pada bawahan yang menerapkan pendelegasian pengambilan keputusan pada bawahan, di mana hal ini merupakan hal yang sangat baik. Lalu kelebihan selanjutnya adalah membantu pengikutnya atau bawahannya dalam memuaskan kebutuhannya dengan cara menciptakan lingkungan kerja yang suportif yang dapat mendukung produktivitas dari pekerja pada PT Indofood Sukses Makmur ini sendiri. Dan yang terakhir, mereka mempertimbangkan keseimbangan dan memperhatikan tugas yang dibebankan terhadap tiap-tiap karyawan agar tidak melebihi kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya ada kekurangan yang dimiliki oleh gaya kepemimpinan PT Indofood Sukses Makmur, yaitu kurang memperhatikan serta melaksanakan peningkatan secara berkesinambungan akan perilaku kepemimpinan dan tingkat partisipasi karyawan yang terdapat di dalam lingkungan perusahaannya, lalu belum melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan karyawan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap tugas dan kemampuan beradaptasi karyawan pada PT Indofood Sukses Makmur. Secara garis besar, gaya kepemimpinan dari PT Indofood Sukses Makmur ini sudah cukup baik, namun masih ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan seperti kekurangan yang telah disampaikan sebelumnya. Baik, demikian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf sekiranya apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.